Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidana wa qaidina al-mursalin habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ila nahjihi fi yaumil ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil azim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Alhamdulillah, kalau tadi Pak Ketua Takmir izin pakai bahasa Jawa, saya tak izin pakai bahasa Indonesia. Amargi kalau pakai bahasa Jawa nanti malah ngoko terus, mboten sopan kali ibu-ibu kali bapak-bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan senantiasa kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semuanya. Salah satu nikmat yang paling agung adalah dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita hadir di atas muka bumi ini menjadi bagian daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu rizki yang paling besar itu adalah kita digolongkan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dimudahkan dalam beramal soleh, dipersingkat dalam bertaubat, dan dinomorsatukan dalam rahmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwasanya Rasulullah itu diutus tidak lain agar menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka tak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, sahabat-sahabiah beliau yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, dan siapapun yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para wali santri Abada Movement yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dan para santri yang selalu Allah Subhanahu wa taala jaga, yang semoga di masa yang akan datang menjadi pemuda-pemudi yang cinta Al-Quran, yang menjadi anak-anak yang terus mendakwahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari chatnya Mas Muhsin kemarin, saya disuwun untuk ngisi kajian maulid ya, yang berjudul dengan parenting ala Rasulullah, atau mendidik anak cara kanjeng Nabi. Sebenarnya ketika kita menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disitulah kita sudah menjalankan parenting ala Rasulullah. Sering-seringnya kita sebagai orang tua niku malah kebingungan, nggih. Aku iki pengen duwe anak, anakku pengen anak sik soleh, solihah, kemudian pinter maca Quran, syukur-syukur apal Quran, nggih. Salate sregep, ngajine sregep, bocahe manut, bocahe pinter sekolah, pinter ngaji. Ini pasti semua harapan dari orang tua.
enten saya harapan orang tuane niku anake wah pokok men sok anakku dadi preman, enten mboten? Mboten enten. Pasti keinginan anaknya menjadi anak yang solih. Nah, itulah parenting ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah niatkan ketika kita memiliki anak, ketika kita diamanai oleh Allah Subhanahu Wa Taala seorang anak laki-laki ataupun anak perempuan, disitulah salah satu ladang amal jariah yang bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibni Adam inqata'a amaluhu illa ihdamin thalat." Kalau seorang laki-laki atau seorang anak Adam, seorang manusia, baik laki-laki maupun perempuan, ya mati dan kemudian dia meninggalkan dunia, terputus semua semua amal solehnya. Illa ihdamin thalat, kecuali satu dari tiga hal. Yang pertama apa? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu ingkang manfaat. Ilmu apapun, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, selama itu memberikan manfaat kepada orang lain, itu menjadi amal jariyah. Au waladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka di sini bagaimana mendidik anak ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita sejajarkan dengan ilmu psikologi dalam dunia modern, ada beberapa hal yang selaras dari kisah-kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anak-anak beliau, dalam mendidik para sahabat, dan dalam mendidik umat menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, menjadi generasi yang terbaik yang dilahirkan oleh manusia. Adapun yang pertama yang selalu kita tekankan kepada seluruh orang tua, baik secara pribadi saya juga sebagai orang tua, ataupun kepada orang tua seluruhnya yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah la tarfa'u aswatakum, jangan pernah meninggikan suara kalian di hadapan anak-anak kalian. Wah ini angel, ibu, terutama ibu-ibu ini sing paling medale paling kathah napa? Kalih putra-putrane. Esok tangi subuh nggugah bojone, nggugah anake. Bibar subuhan pun cepak-cepak ajeng masak. Dereng mengkeh nyaponi umbah-umbah klambi, mepeni nyetelikake klambi sekolah anake. Dilalai anake ratangi tangi. Nggih, setengah pitu anake ijek angler tasih ngeloni bantal kali guling. Kinten-kinten suarane dhuwur napa suarane tetep alus kaya ibuke Nusarara? Napa? Dhuwur. Nek ning omah enten toa napa enten speaker ngeten iki bakal dienggo speakere gawe gugah anake. Bocah digugah ket subuh ra tangi. Mesti suarane langsung tinggi. Padahal secara psikologis anak dari umur 0 tahun sampai 14 tahun memiliki sikap breathing atau membeku, berhenti sejenak, tidak bisa mikir, tidak bisa berkata-kata ketika mendengarkan suara yang tinggi dari orang yang paling dekat. Maka nih panjenengan niku ngrasake mboten, nek anak niku disusu-susu, ayo le gendang mangkat, gendang adus, gendang maem, gendang sekolah, gendang ngaji, gendang turu, gendang warna-warna, niku malah leda, lede, klemar, klemer, leres napa mboten? Leres. Amargine napa? Anak-anak itu, ya semua anak-anak, ra lanang, ra wedok, ra pinter, ra bodho. Mboten enten sik bodho asline. Nggih, semua anak-anak itu ketika dia mendapatkan tekanan tinggi, baik suara, baik kemauan, perintah dan yang lain sebagainya, disusu-susu bahasane, nggih, diajak kon gagi, niku mboten malah gagi, tapi malah napa? Leda,
lede niku sudah naluriahnya anak. Saya jenengan ngoyak-oyak, saya akeh lede ini. Ayo ge adus malah dolanan setin kali setin niku napa klereng kali dolanan ulas. Engko dikon maem ayo maem malah gocekan dolanan pasir dan yang lain sebagainya. Maka dari itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak itu adalah cerminan dari orang tua. Maka dari itu bagaimana kita menjadi orang tua yang kemudian menginginkan anak itu anak yang baik. Pengine yo keendang adus, pengine yo keendang maem, pengine keendang sekolah, keendang ngaji, ndang werno. Ibu-ibu melih, bapak-bapak kiriyen niki, mergone sekedhik. Bapak-bapak ibu-ibu saya kata, ibu-ibu nek ngoyak-oyak putrane kondang mangkat sekolah, jenengan tasih dastere sik pun bolong 5 nika, napa sampun siram, sampun resik, sampun wangi, sampun ayu. Pripun Bu? Niku nek ngoyak-oyak anake, ayo Le, gek ndang mangkat sekolah, ndang sarapan, ndang mangkat ngaji. Niku panjenengan niku sampun siap, posisine sampun wangi, sampun ayu, sampun resik awake napa tibake tasih celemokan, tasih ngagem napa daster, anduke tasih cemandel teng pundak, lap mejane tasih cekelan teng tangan kiwa. Nggih, dereng adus jelas kaya ngoten napa adus. Nggih, kinten-kinten sampun ngoten niku napa dereng? Dereng. Padahal kita ini sebagai contoh yang paling mudah untuk ditiru untuk anak-anak kita. Anak-anak kita itu ketika di masa kecil, atau sering disebut sebagai golden age, masa keemasan mereka, pertumbuhan mereka ini paling cepat adalah dengan melihat dan kemudian meniru. Maka kalau ibunya niku mimiknya tangan kiwa ngeten iki, terus mimike tangan kiwa, anake mimike tangan kiwa kali jungkir balik. Bapak ibuke kalau ternyata ketika makan niku nyuwun sewu kecap, kaya barongan niku celap. Anake nggih maeme cebres-cebres mriki. Karena apa? Yang dilihat adalah yang kemudian dia tiru. Kalau kita meninggikan suara kita, maka anak kita juga akan meninggikan suara. Dan itulah salah satu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak-anaknya. Beliau tidak pernah meninggikan suaranya walaupun dalam posisi sedang marah. Maka yang pertama, jangan meninggikan suara di hadapan anak. Yang selanjutnya adalah memilih waktu yang tepat untuk menasehati anak-anak kita. Kadang kita niki kalau ngandani anake boten toto wektu, boten toto panggon. Tidak tahu tempat, tidak tahu waktu. Saya penting malah kuwi anakku yo tak kandani. Maka ngandani ini kadang ning ngarep koncone. Kadang ngandani ini ning ngarep tunggali, bahkan malah membanding-bandingkan dengan saudaranya. Dilalai sik kakangne sregep, adi lede le ngandani langsung le mbok nyonto mbak yumu kuwi lho sik sregep. Ini bukan nasihat, tapi ini menghancurkan harga diri anak kita. Maka ini sering terjadi napa mboten? Sering ibu-ibu ngalami mboten ketika jadi anak, ngalami. Lah kok jenengan baleni niku lho. Nggih, zaman dados anak sering dibanding-bandingi kalih tunggale mboten? Sering. Nggih. Lah saniki kagungan anak dibaleni malih. Sehingga apa? Ya akan terus berjalan seperti itu. Rantai kehidupan yang tidak benar. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memberikan nasihat kepada satu orang di hadapan orang lain, dan selalu mencari waktu yang tepat untuk memberikan nasihat kepada sahabatnya, kepada istrinya, kepada pasangannya, terutama kepada anak-anaknya. Lah kapan waktu yang paling baik untuk menasihati anak? Kapan Bu kinten-kinten?
Waktu paling baik untuk menasihati anak kinten-kinten kapan? Niki enten hadiah mulai niki. Nggih, nek wau gawe bocah-bocah nek saniki damel ibu-ibu kali bapak-bapak. Kapan waktu untuk menasihati paling baik kepada anak? Ketika mau tidur ae gawe hadiah kakean mboten kuat kula maringi hadiah. Tak hadiahi donga mawon. Nggih, barakallahu fikum. Nasihat yang paling baik kapan? Sebelum tidur. Tapi nek anake mboten turu-turu, dinasihati napa diseneni? Seneni. Ayo kan turu. Oh wis wengi ora turu kan ngoten. Motoke kali mendeli kali wis gawa sapu kan ngoten. Nggih. Kadang kita ini sering lupa. Ya mungkin karena kelelahan kita dalam mencari ma'isyah, bekerja, ngopeni omah, nggih ngopeni anak. Tapi anak-anak itu kan belum pada masa baligh atau belum pada masa dewasa, belum bisa memahami nek mbokku kuwi kesel, bapakku kuwi loyo, njaluk dipijeti, njaluk diladeni kan mboten enten sing ngerti. Jenenge bocah niku uripe namung dolanan seneng. Selama masih punya tenaga ya digunakan untuk seneng, nggih. Ampun kualik. Bapak ibu malah jende tenaga seneng terus, anake ra oleh senengan itu salah. Nggih, anak-anak itu selama masih punya tenaga, nggih, bakal seneng dolanan terus. Maka sebelum kita mau menasihati, selesaikan dulu, nggih, tenagane ditelas kiriin. Masalahnya saat ini niku ajeng bubuk malah didulang maem, nggih, tambah tenagane kan ngoten. Nggih, dibiasakan sebelum tidur, napa sudah selesai makan jauh-jauh jam sebelumnya. Posisi luwe mboten napa-napa. Nggih, kadang dhewe mboten tegel anake. Pak, Bu, ngeleh ra iso turu, akhirnya didulang ben gelem bubuk. Justru itu malah tidak menjadikan anak kita bisa teratur tidurnya. Sebelum kita memberikan nasihat, dekati dulu anak-anak kita. Lakukan sunnah-sunnah sebelum tidur. Salah satunya ajak anak kita berwudu. Nggih, ajak anak kita berwudu. Nek misalkan kagungan waktu bobok sareng-sarenge jam 8 dalu, nggih jam 8 siap-siap mendetoya wudu sareng-sareng bibar niku mapan. Syukur-syukur saged salat sunnah riyin. Nggih, bibar mapan, bibar niku takok gaweane anake riyin. Jangan langsung nasihati. Tanya dulu, "Le, sedina ngopo wae?" Wah niku mungkin bakal ngeciwis. Ngoten niku. Anake terutama sik wedok bakal cerita, "Pak, tadi sama teman-teman seperti ini. Kalau sama teman-teman main di sini, main di sana, main di situ." Terus cerita. Kita cukup napa mendengarkan. Okay. Kadang ketika kita mendengarkan ceritanya anak kita yang tidur duluan, nah ini masalah. Okay. Nah, setelah selesai anak meluapkan emosinya, meluapkan curhatannya, baru kita masukkan nasihat. Boten sah kata-kata. Nasihat niku dalam salah satu parenting psikologi, ya, semua manusia membutuhkan 14 kali pengulangan untuk memberikan nasihat. Jadi pripun? Jenengan nek mau menasihati anak sebelum tidur, kasih satu nasihat, ulangi selama 2 pekan. Kasih satu nasihat, ulangi selama 2 pekan. Le, sesuk nek maem tangan tengen. Nggih. Sesuk ijek tangan kiwa melih. 3 dino, petang dino, seminggu tasih tangan kiwa. Baleni terus, angger ajeng bubuk kandhani ming setunggal kalimat ngawon. Sesuk maem tangan tengen selama 2 pekan. Maka insya Allah di pekan yang ketiga anak itu akan berubah. Lah kita ini ngasih nasihat anak kaya ngasih nasihate dosen kali mahasiswa. Langsung pinter SKS, Mbak. Ustazah, kalau kuliah berapa SKS sekarang? 24 SKS. Nggih. Padha ibu-ibu le ngasih nasihat ing anake langsung 24 SKS. Nggih. Le ngene ngono tekan kono kini. Nggih. Mboten enten sik mlebu, dikandani akhirnya napa? Bungen tuwa. Mlebu tengen metu kiwa. Nggih. Akhirnya apa? Nasihatnya tidak masuk. Cukup satu nasihat, pelan-pelan diulang lagi selama 14 kali atau 2 pekan.
Itulah salah satu cara nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, oh ya, yang terakhir adalah memanggil anak dengan sebutan yang paling baik. Jadi misalkan mututrane sinten asmane Muhammad Soleh, Muhammad cah nakal ya, niku mboten angsal, nggih. Jadi memanggil anaknya dengan kalimat yang baik, ya. Muhammad, ya jadi panggilannya cocok mamat, ya ampun. Maka bagaimana kita menjadi orang tua, salah satu ujiannya adalah bersabar terhadap kelakuan anak kita ketika kecil. Maka insya Allah akan banyak bersyukur ketika anak kita dewasa. Kalau kita nggak mau sabar ketika anak-anak kita masih kecil, maka kita akan banyak-banyak bersabar ketika anak-anak kita dewasa. Sebenarnya kalimat-kalimat lembut tadi, tidak meninggikan suara, terus kemudian memberikan nasihat di waktu yang tepat, dan yang ketiga adalah memanggil dengan sebutan nama-nama yang baik. Apakah harus dengan terus lembut, terus boten? Ada masanya kita ini harus tegas kepada anak. Ada masanya kita boleh marah kepada anak. Tapi dalam kondisi dan koridor yang sesuai. Ampun gebablasen. Ngandani anak kaya ngandani cah gerang, nggih, mboten bakal melebet. Ngandani cah gerang kaya ngandani anak, ya ora bakal melebu. Ampun diwolak-walik. Nggih. Sebagai contoh panjenengan ngandani garwani, nggih. Cara kaya ngandani anak nggih mboten mlebet. Panjenengan ngandani anak kaya ngandani garwane nggih bakal mboten mlebet. Sesuaikan dengan porsinya masing-masing. Disinilah ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, parenting ala Rasulullah. Bagaimana? Poin utama dari parenting Rasulullah itu adalah qudwah. Apa itu qudwah? Uswah atau qudwah. Nggih, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, contoh yang paling baik. Jadi kita ini mendidik anak, salah satunya adalah kita mensolehkan diri kita sebelum anak-anak kita solih. Kita taatkan diri kita kepada Allah sebelum anak-anak taat. Kita ibadahkan diri kita sebelum anak-anak ibadah. Kadang kita itu ngekon anak-anak sholat, lendang sholat, ibu ya urung sholat. Enten bapak ele ndang ngaji, bapak ora tau gelem ngaji. Le ayo mangkat TPA, ibu-ibu angger mangkat TPA lete lah pripun kan anake dadi bocah solih. Nggih, maka kita ini menjadi orang tua adalah cerminan untuk anak-anak kita. Kalau kita solih, maka insya Allah anak-anak kita akan solih. Kalau kita tolah-tolih, ya insya Allah anak-anak kita juga tolah-tolih. Maka dari itu, karena waktunya sudah habis, satu pesan terakhir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana beliau mengungkapkan bahwasanya khairukum li ahli, sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Maka memberikan kelemah lembutan dan kasih sayang kepada keluarga itu adalah menunjukkan karakter yang unggul, menunjukkan kemuliaan seseorang dengan kita memberikan kasih sayang yang maksimal kepada anak-anak kita dan keluarga kita. Maka semoga dengan kita berkumpul di masjid ini dalam koridor Abata Movement TPA Abata di Masjid Barokah, itu Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan-kemudahan kepada kita agar menjadi orang tua yang soleh dan melahirkan anak-anak yang soleh solihah. Barakallahu fikum, ja'alani wa iyyakum minal faizin wal hafidin was solihin. Jazakumullah khairan katsiran. Aqulu qali hadza fa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada tanya jawab. Monggo yang mau menanyakan. Ada berapa tanya jawab? 2 pertanyaan. Monggo.
Ada ibu-ibu yang mau bertanya, niku sajake nek pun mendel kabeh, pun paham kabeh. Napa malah mboten paham blas. Monggo ada pertanyaan napa mboten? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ada kurang lebih 4 tips ya, bagaimana mendidik anak ala Rasulullah. Memang kalau tadi yang disampaikan Ustaz itu ya sesuai dengan realita keadaan yang sebenarnya gitu kan. Jadi kadang misalnya kalau tadi disuruh anak-anak itu dulu, itu kok malah sulit untuk kemudian harus segera. Jadi contoh kalau tadi itu kan sangat riuh sekali, nah kita sudah berupaya mengkondisikan gitu agar bisa segera konten atau disiplin ketika bersekolah. Ada tips tidak sih, misalnya terkait dengan tadi biar anak itu enggak lompat-lompat gitu, jadi ketika disuruh itu dia gitu, terus itu ketika diarahkan ABCD itu nanti nambah gitu kan. Selain mungkin mereka memang diberikan nasihat selama 2 kali kan. Mungkin ada hal-hal lain yang bisa diberikan atau tipsnya gitu. Ya. Untuk membuat anak niku pengen gage tapi ora lida-lidi, ya. Pengennya kita itu kan segera melaksanakan apa yang kita inginkan dan tidak lida-lidi. Sebenarnya mudah. Anak itu cenderung bersaing, ya, cenderung bersaing. Paling seneng niku diajak lomba. Maka buatlah perlombaan dalam setiap kegiatan. Yang sering saya lakukan kepada anak-anak saya, alhamdulillah saya kagungan putra sekawan, nembe sekawan, ya, 1 cowok 3 cewek. Itu kalau jaraknya paling 1,5 tahun, 2 tahun, 2 tahun setengah, masih kecil-kecil. Yang paling besar 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun, terus sama 2,5 tahun sama masih bayi 4 bulan. Satu yang sering saya lakukan, terutama ketika pagi ngejak anak adus, angel aja mah. Nggih napa nggih? Salah satunya adalah apa? Dengan apa? Lomba. Ayo sekarang lomba balapan mandi sama Abah sama Umah. Abah sama Umah udah mandi, sekarang bertiga balapan. Ya itu diajak bersaing. Balapan mandi akhirnya cepet-cepetan. Buatin keran 3, anak itu lu gede-gede ya wis, keran 3 dicepake damel adus cah telu. Salah satu dalilnya adalah fastabiqul khairat. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Orang-orang yang sering diajak beranjak pada hal-hal yang baik itu akan didekatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita sebagai orang tua menginginkan segera, tapi tanpa memberikan alasan kenapa saya harus segera mandi. Wong mandi nanti aja bisa, seminggu lagi juga bisa kan, ngoten. Kadang kita sering ayo diundang dimaem. Kenapa harus makan wong saya belum lapar? Kenapa harus ngaji wong bapak sama ibu aja masih leda-lede scroll HP, kok saya suruh ngaji kan gitu. Sesungguhnya apa? Tadi berselaras dengan qudwah tadi, contoh tadi. Kita hadir sebagai sahabat, kita hadir juga sebagai orang tua. Mengajak anak-anak kita ini bukan hanya sekedar ngakon, tapi nopo gandeng. Ya, kita gandeng apapun kegiatannya, sepele ataupun tidak sepele, bahkan hanya sekedar ke kamar mandi. Bahkan hanya sekedar untuk mandi, kita gandeng, kita temani, kita ajak dengan cara yang lembut. Maka tidak perlu dioyak-oyak, ayo toh gendang mandi gendang. Kalau dari kecil sudah dibiasakan seperti itu, ya, lama-kelamaan kita akan mengatakan, yuk jamnya mandi. Anak-anak sudah tahu, langsung gage, bersegera untuk berangkat mandi. Yuk jamnya bangun, dia tak langsung bisa bangun tanpa dioyak-oyak, digobyur banyu lagi tangi kan, ngoten. Saya juga ngerasakan waktu kecil ya dioyak-oyak ngoten niku. Ya saya leda-lede, dikon tangi ora tangi-tangi, asline wis tangi. Mesti bapak ibu nggih ngrasake kan. Digugah niku sajane pun tangi. Tapi lek gugah ra penak banget kan akhirnya turu meneh kan ngoten. Nah, begitu juga dengan anak kita.
bangunkan dengan cara yang lembut. Nggih, berikan motivasi untuk bisa bangun dengan cara yang baik. Salah satunya adalah temani anak-anak kita sebagai sahabat dan sebagai orang tua. Basa Jawane gandengen. Nggih. Kalau simpelnya niku digandeng. Napa mawon niku perlu digandeng karena anak-anak kita itu perlu gandengan sebelum punya gandengan dewi yang sambut. Nggih. Ada lagi satu pertanyaan? Nggih. Sambut. Oh nggih, monggo. Niki sekalian sambil nunggu maghrib nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya kepada Ustaz. Nggih. Kami sebagai orang tua kita berusaha memberikan contoh yang baik kepada anak kita ingin menjadi anak yang baik ya. Ya. Nah pertanyaan saya, apakah ada amalan khusus atau doa khusus yang bisa dilakukan oleh orang tua supaya anaknya itu lebih lembut dan lebih menurut ya sesuai yang dimau oleh setiap orang tua. Mungkin begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ada salah satu tirakat. Yang tirakat ini selalu diwasiatkan sama keluarga besar kami di Magelang, nggih. Mulai dari mbah buyut sampai siapapun, baik itu kepada anak ataupun kepada menantu, terutama yang perempuan. Amaliyahnya adalah jangan pernah lepas dari tilawah Quran. Yang satu pertama, jangan pernah lepas daripada tilawah Quran. Karena sesungguhnya wanita itu paling besar kesempatannya untuk menghatamkan Al-Quran berkali-kali dibandingkan laki-laki. Jadi jangan pernah melepaskan tilawah Quran. Mungkin saat niki ketika ibu-ibu putrane masih alit-alit, untuk hatam 1 bulan sekali itu udah luar biasa. Tapi kalau tidak pernah dibiasakan ketika punya anak-anak repot, punya anak-anak kecil yang merepotkan, dan panjenengan lali ngasih lali mboten maca Quran, semakin tua semakin lali le maca Quran. Tapi kalau sak repot-repote panjenengan tasih nglegake maos Quran, ya, maka insya Allah di semakin sepuhnya akan lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran. Ya, alhamdulillah terbukti dalam adat istiadat keluarga nih, yang sudah sepuh-sepuh itu sudah biasa hatam Quran 3 hari sekali, 2 hari sekali. Karena apa? Ket zaman anak ejek bayek-bayek cilik-cilik kathah, karena kami prinsipnya KB, keluarga besar kan, dan keluarga banyak. Anaknya itu kalau enggak 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada yang sampai 17. Ngopeni anak sak monten kata ini kesel. Ya. Tapi selama ngopeni anak niku mboten tahu luput saking maos Quran. Disitulah Al-Quran yang akan menjadi mukjizat kepada kita semuanya dan yang akan melembutkan hati-hati bagi siapapun yang membaca. Itu salah satu tirakat yang pertama. Yang kedua adalah memperbanyak puasa sunnah bagi orang tua agar anaknya kita anak kita menjadi anak-anak yang solih. Maka dari itu sekarang ini yang jadi fenomena, wong tua ini seneng jajan tapi ratau gatekke biaya sekolah anake. SPP ini nunggak kabeh, sekolah nunggak, TPA ratau bayar. Napa melih lian-lian itu kebutuhan primer anake kurang tergagas atau kurang digagas. Tapi jajan terus, ting stasiun Gawok naik jajan langsung 50.000 ngoten. Dolan ning Solo jajan iso entek 500.000. Tapi SPP nunggak terus. Nah, ini tirakat yang salah kaprah. Kita memenuhi hawa nafsu kita tapi tidak pernah mau tirakat. Salah satunya adalah memberhentikan kebiasaan seperti itu dengan apa? Ya dengan puasa. Kalau jenengan semakin kathah puasa kan semakin kathah ngerem jajane. Maka dari ngempet poso niku insyaallah kebutuhan anak kita tercukupi. Ya, kewajiban-kewajiban dan haknya juga akan tercukupi, maka akan berbanding terbalik dengan kesolihan anak-anak kita.
Di pondok kami di Wahatul Quran itu bisa dilihat orang tua yang taat membayar biaya bulanan tepat waktu, tidak banyak alasan. Kalau ada kesusahan pembayaran pun langsung ngabari, boten malah menghindar atau ghosting, menghilang. Itu anak-anaknya masya Allah di pondok niku gampil. Tapi ketika orang tuanya niku leda-lidi bayar syahriah dan yang lain sebagainya, disitulah kemudian anaknya juga pengaruh pada kesolihan mereka. Jadi salah satu tirakatnya adalah memperbanyak membaca Al-Quran dan berpuasa sunnah. Jazakumullah khairan katsiran. Sampun waktu maghrib.